Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa Waalaikumsalam nusalli wa warahmatullahi nusallim wabarakatuh. ala rasulihil karim. Amma ba'd. Jemaah Jumat ya, karena ini hari Jumat insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, kemudian waktu mustajab doa. Allah Subhanahu wa taala simpan ada satu waktu di hari Jumat ini Allah rahasiakan. Kalau pas doa kita yang dipanjatkan pada waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa tersebut. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dari negeri kita secara khusus dan juga dari negeri saudara-saudara kita yang lain secara umum. Nah, kita sudah berlalu kemarin pembahasan tentang sabar, ya, tentang sabar, dan kemarin dijelaskan bahwasanya sabar ketika ditimpa oleh musibah ini derajat yang tinggi sekali, karena dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya seorang tidak bisa mencapai derajat kewalian yang harus diperoleh dengan ibadah yang dahsyat, zikir yang dahsyat, kemudian qiraat yang dahsyat, dan yang lain sebagainya. Nah, orang yang dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan posisikan dia di derajat para wali. Demikian pula ketika ini kita lagi masa pandemik seperti gini, makanya kita perlu banyak-banyak share dan banyak-banyak buat pengajian tentang sabar, sehingga masyarakat pun mereka akan merasa tenang menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika nanti di akhirat ada orang-orang yang dikucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian derasnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sana sangat diperlukan. Amal kita ini akan diterima oleh Allah dengan memenuhi beberapa syarat. Dan ini syaratnya sangat ketat sekali. Jadi untuk mendapatkan satu rahmat Allah saja, itu orang paling kaya di akhirat. Nah, ini bukan satu rahmat, ini diguyur oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia di dunia dapat bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap sabar menerima bala tersebut dan tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu di akhirat nanti mungkin kita yang melihat keadaan demikian, ya, maka kita akan berharap kepada Allah, ya Allah, seandainya saya posisi orang itu di dunia, karena dia susah nggak lama, 60-70 tahun, ya, tapi di akhirnya Allah Subhanahu wa taala dia akan bahagia selama-lamanya. 6. Sekarang kita akan masuk ke tawakal. Bagaimana himahnya orang-orang hebat terdahulu dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau bertawakal itu kepada Allah, berserah diri, menyerahkan segala sesuatu totalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia nggak bakalan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Orang yang tidak beriman, tidak yakin akan hebatnya Allah, akan kuatnya Allah, bagaimana kudratnya Allah, bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tidak memiliki ma'rifat demikian, maka dia tidak akan pernah bisa bertawakal kepada Allah. Seseorang misalkan di jalan, dia punya kenalan jenderal. Kemudian ketika itu maka jenderal itu bilang, Dek Miftah atau Dek Egi, kalau nanti di jalan Dek Egi ditilang sama polisi, ya, ditilang sama polisi, tolong kasih dia kartu nama saya. Maka Kang Egi ini keluar rumah, bawa motor atau bawa mobil, itu dia merasa tenang dengan adanya kartu nama tadi. Tenang dengan adanya kartu nama tadi, sehingga totalitas. Sehingga ketika dia ada razia, di stop di tengah jalan,
Maka Egi dengan perasaan yakin dan pasti akan keluarkan kartu nama tersebut, kemudian diberikan, Pak, saya tetangganya Pak Jenderal ini nih. Nah, kenapa demikian Kak Egi bisa yakin dan merasa tidak takut? Demikian, karena Kak Egi tahu siapa jenderal itu. Jenderal itu bintang 5, jenderal itu orang tinggi, ditakutin di instansinya. Jadi tahu, jadi ketika keluarkan kartunya, maka Kak Egi nggak merasa takut. Nah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Jadi hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang akan bisa tidak takut kepada perkara apapun. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan tadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Walam yukhatibillahu bitawakkul fi kitabi illa khawassa khalqihi. Ajib. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan tawakal dalam Al-Qur'an kecuali hanya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi sangat bersyukur, Pak. Orang yang bisa bertawakal, menyerahkan segala macamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beriman. Dia orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabihim ilaih. Dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tawakalnya lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqramihim alaih. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syarata fi imani man yakunu mutawakkilin. Bahkan Allah menyaratkan dalam keimanan tersebut adalah hendaklah bertawakal kepada Allah. Kan aslama yuslimu. Orang yang beriman dia kan mengucapkan kalimat syahadat. Aslama yuslimu, dia masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam, maka namanya aslama yuslimu islaman. Islam itu berserah diri. Maka dia serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Nah, kemudian makna tawakkul. Sekarang arti daripada tawakal itu apa? Qala Imam Ahmad, at-tawakkul amalul qalbi. Kata Imam Ahmad, tawakal itu adalah amal hati. Wa ma'na dzalika annahu amalun qalbiyyun laisa biqauli lisan. Jadi tawakal ini amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, kalau orang mengatakan, saya ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tawakal. Yang tahu tawakal atau tidaknya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Di mute, suaranya nggak ada. Type. Jadi tawakal ini adalah amalan hati. Jadi ketergantungan dia yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mainnya di hati, bukan di lisan. Yang kalau mengatakan antum tawakal kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Oh, belum. Karena tawakal ini amalan hati. Wala amalul jawari, dan bukan pula amal jawari. Bukan amal anggota tubuh. Bukan amal lisan hanya diucapkan, bukan amal anggota tubuh. Kemudian masuk ke bab taib. Wa ajma'al qaumu ala anna tawakkula la yunafi al-qiyam bil asbab. Fala yasihu at-tawakkul illa ma'al qiyami biha wa illa fahuwa batalatun wa tawakkulun fasidun. Nah, tawakal tadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah amal ahli sunnah. Tapi amal ahli sunnah ini kan di antara dua. Yang satu qadariyah, yang satu jabariyah. Jadi yang satu qadariyah, mereka mengatakan tidak ada takdir. Allah tidak mentakdirkan sesuatu pun. Kita berusaha masing-masing. Jadi keselamatan dan kecelakaan kita yang ngatur, bukan Allah. Kita yang ngatur, bukan Allah. Nah, ini qadariyah. Jabariyah, dia mengatakan kita nggak usah ngatur diri sendiri. Nggak usah ngambil asbab. Nggak usah ngambil jalan keselamatan. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ngapain juga kita mau usaha kalau seandainya takdirnya bertentangan dengan apa yang kita usahakan. Nah, orang beriman ahli sunnah wal jamaah antara qadariyah dan jabariyah. Jadi tawakalnya itu berkaitan dengan amalan hati dengan tanpa meninggalkan asbab. Dikatakan ijma'nya ulama bahwasanya tawakal yang sempurna itu tidak menafikan untuk menggunakan atau mengambil asbab keselamatan atau asbab yang lainnya. Dan tidak akan sah tawakal kecuali dengan mengambil asbab. Ya, bisa dipahami. Ketika kita makan,
Ngambil asbab kita apa? Kita ngambil piring. Kita ngambil nasi. Tawakal kita apa kepada Allah? Kita yakin bahwasanya yang mengenyangkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makanan tersebut. Kenapa? Karena hadis qudsi dinyatakan, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, kalian dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku berikan makan kepada dia. Rizki yang ada di hadapan kita belum tentu rizki kita. Ya. Apa itu rizki kita? Yang telah masuk ke dalam perut kita. Itulah rizki kita. Jadi belum tentu. Ada seorang di zaman dahulu. Dia mengatakan bahwasanya kepada seorang wali Allah Subhanahu wa taala, ini nih satu butir jagung ini rizki siapa? Maka jawaban dia, wallahu alam. Ini nih di tangan saya, wallahu alam. Dia letakkan di mulutnya. Ini nih rizki siapa nih? Wallahu alam. Wallahu alam. Akhirnya diletakkan di mulutnya, kemudian dia telan. Ini rizki siapa nih? Wallahu alam. Akhirnya dia keselak, Pak. Akhirnya dia keselak, kemudian dia muntah. Akhirnya biji jagung tadi keluar lagi, kemudian datang seekor ayam, kemudian diambil oleh ayam, dimakan oleh ayam. Rizkinya ayam. Bukan rizkinya kamu. Nah, jadi tawakal yang sempurna, maka dia tetap harus mengambil asbab. Kalau seandainya seseorang, dia tawakal, ngakunya tawakal, dan dia tidak mengambil asbab, maka tawakalnya tawakal yang rusak. Bisa dipahami, Pak? Misal sekarang, orang tawakal. Ada himbauan dari MUI, tempat yang red zone, maka tidak dikerjakan salat berjamaah di dalamnya. Dan tidak boleh berkumpul massa yang banyak. Baik, ini fatwa daripada MUI. Kemudian dia mengatakan, wah, saya tawakal nih kepada Allah nih, saya serahkan semuanya kepada Allah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau mati dimanapun, itu kalau sudah takdirnya mati, pasti bakal mati. Nah, orang seperti ini, kalau menurut ijma'nya ulama, tawakalnya tawakal yang rusak. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengambil asbab keselamatan buat dia. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian tenggelamkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini yang tidak boleh. Baik. Fatawakul halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuhu. Tawakal ini adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.